Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi 1 November 2021. Belajarlah dari masa lampau. Menoleh ke belakang menuju kepada masa lampau atau kepada hari-hari yang sudah lewat dari kehidupan kita, memang ada nilainya dan gunanya tersendiri bagi perkembangan kita. Alasannya adalah karena di dalam kotak masa lampau itu tersimpan seluruh pengalaman hidup kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Bagi setiap orang, masa lampau merupakan sebuah gudang pengalaman dalam kehidupan. Entah kita sadari ataupun tidak saat ini. Namun, supaya masa lampau itu berguna, kita perlu belajar dari pengalaman masa lampau itu sendiri. Sejarah masa lampau adalah guru besar dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita mesti berani masuk ke dalam gudang pengalaman masa lalu kita dan menyelidiki apa yang dapat kita ambil di sana untuk kita pakai atau gunakan bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara, dalam gudang pengalaman masa lampau, memang selalu ada dua jenis peristiwa yang kita alami. Ada peristiwa-peristiwa pahit, peristiwa-peristiwa duka dan sedih, atau peristiwa-peristiwa luka dan traumatis. Sebut saja misalnya kematian orang atau orang yang kita kasihi. Pengalaman tidak mendapat dan tidak mengalami kasih sayang dari orang tua. Pengalaman putus cinta atau putus pacaran. Pengalaman disiksa, dipukul, atau dihukum oleh orang tua atau oleh orang-orang lain dan sebagainya. Tetapi selain peristiwa-peristiwa pahit, tentu saja tidak sedikit juga pengalaman-pengalaman manis atau peristiwa-peristiwa hidup yang indah dan romantis. Sebut saja misalnya pengalaman mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pergaulan yang menyenangkan dengan saudari-saudara kita di dalam keluarga dan dengan teman-teman di dalam masyarakat. Semua pengalaman ini, entah pengalaman pahit, entah pengalaman manis, kita memasuki dan mengalami kembali. Kita sadari dan renungkan kembali untuk mempelajari dan mengambil hikmahnya bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup kita. Dengan merenungkan dan mempelajari kembali pengalaman-pengalaman itu, kita dapat melihat peristiwa-peristiwa hidup kita yang baik dan benar. Peristiwa-peristiwa hidup yang dapat diulangi karena amat berguna bagi kita, dapat diteladani, dapat membentuk diri, dan dapat membangun pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas hidup kita yang sehat dan seimbang. Tentu saja bukan hanya pengalaman manis dan indah yang dapat kita ambil untuk membangun kehidupan kita, tetapi juga melalui pengalaman-pengalaman pahit. Seorang bapak gereja namanya Agustinus mengatakan demikian: minum piala pahit penderitaan adalah baik bagi Anda. Minumlah obat pahit dan Anda akan sembuh. Pengalaman-pengalaman pahit, luka dan derita dapat merupakan obat pahit untuk memulihkan atau menyembuhkan kehidupan masa lalu kita yang sering sakit akibat dosa kita sendiri
atau perbuatan orang lain. Dengan pengalaman pahit, kita menyadari dan mengetahui kekeliruan dan kelalaian kita, segala dosa dan kekurangan kita pada masa lampau dalam hidup kita. Bukannya untuk diulangi, tetapi untuk dihindari dan dijauhkan oleh kita sekarang ini. Apabila kita tahu lubang yang membuat kita jatuh, maka pasti kita akan menghindar dari lubang itu. Atau apabila kita mengetahui batu mana yang menyebabkan kita tersandung, maka pasti juga kita akan menyingkirkan batu itu dari hadapan kita. Namun, kita hanya mengetahui lubang atau batu itu apabila kita sudah pernah jatuh dan merasa sakit karena itu. Perbandingan ini dapat berlaku untuk semua pengalaman pahit pada masa lampau dari kehidupan kita. Semua pengalaman pahit masa lalu dalam hidup manusia itu pada dasarnya berfungsi untuk pertobatan, yaitu untuk membangun kembali kebaikan dalam diri kita, untuk mengalahkan kejahatan yang dalam berbagai bentuknya masih ada dalam diri manusia, juga untuk memperkuat kebaikan dalam diri manusia itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain dan lebih-lebih dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam arti manusiawi, pertumbuhan dan perkembangan hidup karena pengalaman masa lampau ini biasa kita sebut dengan istilah umum, yaitu belajar dari sejarah. Dengan mengenal pengalaman masa lalu, kita dapat mengubah sikap kita atau juga mempergunakan pengalaman masa lalu itu untuk membentuk gagasan-gagasan atau untuk menyusun rencana masa depan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti untuk membersihkan diri melalui laku sesal dan taubat dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan kelakuan-kelakuan tak setia, taat dan lambat bertindak. Mengakui kelemahan-kelemahan masa lalu adalah tindakan jujur dan berani yang membantu kita untuk memperkuat iman kita, yang membuat kita siaga menghadapi godaan-godaan dan tantangan dewasa ini, serta mempersiapkan kita menyongsong semua masa depan yang lebih baik. Dengan mengakui kelemahan-kelemahan, kita menjernihkan kenangan hidup dari masa lalu kita. Selanjutnya, penjernihan kenangan hidup itu akan meneguhkan langkah-langkah kita bagi perjalanan menuju masa depan dan akan menjadikan kita lebih rendah hati serta lebih bersikap waspada dalam kehidupan. Nilai masa lalu itu tidak hanya penting secara manusiawi, tetapi juga secara spiritual. Di dalam perjanjian lama, kenangan atau ingatan berada pada pusat iman bangsa Israel. Mereka mengenangkan hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian dari Allah. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka selalu kembali mengingat Allah sebagai pribadi yang senantiasa mencintai mereka dan menyertai mereka. Mereka melihat kembali hidup mereka sebagai objek berkat dari Allah. Mereka merasa kagum bahwa mereka berada dalam rahmat dan kebaikan Allah. Dengan kesadaran dan keyakinan ini, mereka di tengah segala gejolak dan tantangan, perjuangan dan pergumulan hidup, selalu mengenang kembali akan Tuhan yang bersabda kepada mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Imamat pasal 26 ayat 9 sampai 13 demikian. Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak.
dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saudara-saudara, secara spiritual, kehidupan kita bertumbuh dan berkembang dengan baik apabila kenangan atau ingatan akan Tuhan selalu bergema dalam diri kita. Sebaliknya, kita akan gagal dan seringkali juga jatuh apabila kita melupakan Tuhan di dalam hati kita. Sebab itu Rasul Paulus tak henti-hentinya mengajak kita demikian dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kenangan akan Tuhan yang sudah kita terima tidak akan hilang dari diri kita. Apabila Dia hidup dan berakar di dalam diri kita, dan sebaliknya kita juga hidup dan berakar di dalam Dia. Dengan kenangan ilahi, kita sanggup menemukan hari ini dalam suatu kesinambungan rahmat Allah untuk mencari kebenaran, kebaruan, dan makna dalam hidup. Kenangan ilahi menyadarkan kita bahwa rahmat Allah tidak terputus atau terjadi hanya pada masa lampau, tetapi juga berjalan terus setiap saat sampai pada hari ini. Saudara-saudara, oleh karena itu, selama hidup di dunia ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk melahirkan ingatan dan meninggalkan kenangan hidup dan kerja yang baik bagi orang-orang lain. Segala sesuatu yang kita hayati, kita hidupi, dan kita kerjakan di dalam dunia adalah bentuk-bentuk keterlibatan kita untuk menyimpan ingatan dan meninggalkan kenangan akan diri kita sesudah kita melepaskan kehidupan di dunia ini. Jadi, di dunia ini hendaknya kita selalu berusaha untuk hidup dengan baik dan bekerja juga dengan baik. Dengan demikian, ingatan dan kenangan akan diri kita dan hidup kita tidak akan hilang lenyap bersama dengan kematian yang kita alami. Seorang penyair Yunani yang hidup sekitar tahun 250 Masehi mengatakan, orang baik tak pernah mati. Itu berarti kehidupan yang baik, tingkah laku dan perbuatan yang baik meninggalkan ingatan dan kenangan yang indah dan abadi. Ingat dan kenangan membuat kita hidup terus di dunia ini, sekalipun jasad kita melebur hilang di dalam debu tanah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup ini kami yakini dalam iman adalah rahmat dari Tuhan. Termasuk pengalaman-pengalaman masa lalu kami dalam membentuk pertumbuhan iman kami untuk semakin kuat berakar di dalam Kristus.
Topanglah kami dalam beraktivitas, menjadikan kebaikan-kebaikan, menjadikan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan. Tuhan, tolong kami menghadapi setiap tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan hidup, supaya hidup kami ini terus-menerus berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang bermohon di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah sapaan inspiratif pada kesempatan saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kita semua. Terima kasih.